penuh sukacita di sore yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Alangkah indahnya kalau kita hidup dengan rukun. Ya, Ikatan Keluarga Kepulauan Alor sore hari ini. Sekali lagi selamat sore. Selamat datang Bapak Joni Asadoma. Beruntung sekali saya bisa langsung bertatap muka dengan beliau. Yang di belakang kasihan deh saya. Baik, dalam keakraban kita, penuh sukacita, persekutuan sebagai orang Alor yang ada di tanah rantau. Kita boleh bersukacita sekali lagi, 2 tahun lebih kita dihinggapi dengan COVID-19. Saya ingat 2018, saya MC dengan Kak Aki Kala di Aula Politeknik Kupang. 2019, jadi hari ini sudah 3 kali, nanti 27 atau 28 itu ada ibadah. Ya, jadi tanggal 28 Bapak pulang. Ya, jadi 4 kali kita. Tahun ini mengobati kerinduan dari kita semua. Tentu panitia bilang begini, kalau kita taruh semua di Gor Oipoi tidak cukup. Oleh karena itu kita bagi 2 saja. Karena begitu banyak orang Alor yang punya kerinduan mau bersua dengan bersaudara yang lain. Oleh karena itu, kita akan dengarkan laporan Ketua Panitia. Mohon kepada Bapak Anwar Jaha untuk memberikan laporan Ketua Panitia. Disilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Pertama-tama pada tempat ini kami atas nama panitia pelaksanaan perayaan Natal dan silaturahim Ikatan Keluarga Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian yang sudi meringankan kaki dalam memenuhi undangan panitia yang pada hari ini kita laksanakan di Gereja Ora et Labora Sikumana. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini yang diwakili Bapak Asisten 3 Bapak Semu Halundaka, yang kami hormati Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Amnus Joni Asadoma M.Hum, yang mana sebagai putra satu-satunya putra Alor yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga sempat hadir, Bapak Muhammad Ansor dan Bapak Kris Widodo. Yang kami hormati Bapak Sekda, Sekretaris Kota Kupang, Pak Funai, Bapak Ketua IKA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Robert Jimmy Lembila, putra Alor yang saat ini menjabat sebagai Kajari TTU, yang juga beliau menjadi jaksa terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan. Ini satu-satunya putra Alor yang sedang berkibar. Patut kita bangga sebagai orang Alor yang saat ini menjadi pilihan di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Indonesia. Yang kami hormati juga Ketua IKAP Kabupaten TTS, Bapak Aba El Ani SH.M.Hum, yang sempat hadir bersama rombongan dari Kabupaten TTS. Ada Bapak Kepala Rutan Kelas 2B Kabupaten TTU, Bapak Nixon, juga sempat hadir. Dan seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sapa satu persatu. Izinkanlah saya mewakili panitia perayaan silaturahim dan Natal Ikatan Keluarga Kepulauan Alor Nusa Tenggara Timur menyampaikan salam damai, salam sejahtera sekali lagi bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Natal dan silaturahmi pada hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dari berbagai tempat yang dekat maupun yang jauh di tempat ini dalam rangka mengikuti kebaktian Natal sekaligus silaturahim bagi keluarga besar Ikatan Keluarga Kepulauan Alor di Nusa Tenggara Timur yang penuh kasih dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin Bapak Ibu sekalian
undangan yang saya hormati, saya selaku panitia penyelenggara perayaan Natal, syukuran dan silaturahim Ikatan Keluarga Kepulauan Alor mengucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih pada hadirin yang telah datang di acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja Ora et Labora dan jemaatnya yang telah menerima dan membantu kami dalam proses mulai dari awal persiapan sampai dengan penyelenggaraan saat ini. Indonesia terkenal dengan beragam etnis yang dimilikinya. Banyak etnisitas di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Satu kelompok etnis memiliki suatu identitas khas yang berbeda dengan kelompok etnis lainnya, yang dengan mudah terlihat dari cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mengkonsepsikan, menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumber daya alam, ekonomi, dan politik. Tidak heran jika terbentuk suatu paguyuban etnis sebagai bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ikatan Keluarga Kepulauan Alor atau disingkat IKA di Kupang sebagai paguyuban etnis dari Kabupaten Alor memandang perlu mensyukuri penyertaan Tuhan di tanah rantau, juga merestorasi persatuan dan kekeluargaan orang Alor yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Syukuran Natal dan silaturahmi ini akan diselenggarakan dalam suatu rangkaian kegiatan berupa ibadat syukur, pementasan seni budaya dari Sanggar Seni Budaya Alor di Kupang, dan juga persembahan talent putra-putra Alor terbaik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dan Ikatan Keluarga Kepulauan Alor. Panitia penyelenggara terdiri dari putra-putri Alor, perwakilan dari kelurahan dan atau kampung Alor, Kampar di Kupang. Lebih dari 200 orang muda-mudi yang terlibat dalam panitia pelaksana kegiatan pada hari ini. Peserta perayaan ini adalah orang Alor yang berada di Kota Kupang dan juga dari kabupaten-kabupaten yang mana telah saya sebutkan, Kabupaten TTS dan juga Kabupaten Kupang. Peserta perayaan ini diperkirakan mencapai 5.000 orang. Perayaan Natal dan silaturahim Ikatan Keluarga Kepulauan Alor akan diselenggarakan pada 2 tempat dan waktu yang berbeda dengan cakupan wilayah sebagai berikut. Pertama, wilayah Kecamatan Alak, Maulava, dan Kota Raja diselenggarakan di Sikumana, yang mengambil tempat di tempat ini yaitu di Gereja Ora et Labora Sikumana. Kemudian yang kedua, wilayah Kecamatan Oibobo, Kecamatan Kelapa Lima, dan Kecamatan Kota Lama akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari tahun 2023, mengambil tempat di lapangan upacara Sekolah Polisi Negara Kupang yang diestimasikan mencapai 2.500 peserta. Agenda kegiatan perayaan Natal Ikatan Keluarga Kepulauan Alor dan syukuran semua keluarga Alor di tanah rantau, termasuk mensyukuri pekerjaan Tuhan
yang luar biasa bagi orang Alor, Bapak Joni Asadoma sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur yang menggagas ini sehingga dapat kita laksanakan pada hari ini dan nanti pada tanggal 28. Silaturahim keluarga Alor yang datang dari beragam suku, bahasa, dan agama. Kemudian ditutup dengan acara lego-lego. Kebutuhan dan sumber biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini pada setiap lokasi acara, kegiatan ini membutuhkan biaya sebesar 70 juta yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan, kemudian acara, transportasi, akomodasi, konsumsi, multimedia, dan kesekretariatan. Biaya kegiatan bersumber dari sumbangan atau donasi panitia, tokoh-tokoh orang Alor yang ada di Kupang, dan semua pihak yang ingin secara ikhlas membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita ikuti dan sukseskan acara dengan penuh kasih dan dapat berlangsung dengan lancar, dan kita dapat memetik manfaat daripada acara ini. Taramiti Tominoko tak ada yang berarti jika kita tidak bersatu. Sekali lagi, Taramiti Tominoko. Saya mohon nanti saya hitung 1, 2, 3, kita sama-sama mengucapkan Taramiti Tominoko. 1, 2, 3. Taramiti Tominoko. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Anwar Jaha yang sudah memberikan laporan panitia berkaitan dengan kegiatan Ketua Ikatan Keluarga Kepulauan Alor, Robert Landit. Pak Robert. Salam, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Taramiti Tominoko. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Semo Alondaka. Kita berdoa kalau bisa beberapa tahun lagi beliau bukan mewakili tapi beliau adalah Gubernur NTT. Kita tepuk tangan dulu. Yang kami hormati, kami kasihi, kami banggakan Bapak Dr. Andus, Bapak Irjen Dr. Andus Joni Asadoma, Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang keberadaan beliau saat ini di Kota Kupang membuat kita orang Alor cukup berbangga. Hampir 20 tahun lagi baru ada satu putra NTT dan Tuhan pilih dari Nusa Kenari. Kita tepuk tangan untuk Bapak Joni Asadoma. Yang kami hormati, kami kasihi Ketua DPR, Wakil Ketua DPR atau yang mewakili, Bapak Danrem atau yang mewakili, Bapak Kajati atau yang mewakili. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Kupang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu Forkopimda yang hadir pada sore hari ini. Minta maaf juga hadir mewakili Bapak Danrem, Bapak Dan Lanut dan Datamal. Selamat sore, terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Bapak Mama sesepuh
tokoh-tokoh orang Alor yang ada di Kota Kupang yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tepuk tangan boleh semua. Lebih keras. Sekali lagi, lebih kencang. One, two, three, everybody. Asik. Sekali lagi, lebih kencang. Come on, go. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam apa tuh? Taramiti Tominoku. Salam Taramiti Tominoku. Baik, yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Putra Alor, Asisten 3, Bapak C. Mahalondaka. Kebetulan kita tetangga di Kampung Baru. Kemudian ada juga Bapak Sekda Kota Kupang, Bapak Faren Funai. Ini juga sama-sama tetangga di Kampung Baru, teman main dari kecil semua. Sekarang udah jadi Sekda Kota Kupang, luar biasa. Yang saya hormati rekan-rekan Forkompimda atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Provinsi NTT yang hadir, dari Ketua IKA TTS beserta keluarga besar IKA TTS yang hadir pada sore hari ini. Tepuk tangan, jauh-jauh dari Soe sudah hadir untuk kita semua. Bapak Ketua Umum IKA, Adik Robert Lambila yang luar biasa dengan prestasinya yang sangat membanggakan. Bapak Pendeta, Bapak Mama, Bapak Ketua Umum yang luar biasa, yang memberikan warna dan corak tersendiri
pada acara Natal kita pada sore hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anak-anak, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan, hari ini cuaca cerah dan kita semua boleh hadir di depan gereja apa ini? Ora et labora. Ya? Ora et labora. Ora et labora Tikumana. Bapak-Bapak sekalian, memang ini ide saya untuk kita merayakan hari Natal ini secara desentralisasi, tidak sentralisasi, tapi desentralisasi. Waktu itu saya bilang sama Ketua Umum dan beberapa tokoh IKA di Kota Kupang, kita ngomong-ngomong, saya bilang Natal kali ini kita jangan pusatkan di GOR seperti yang lalu-lalu, ya. Tapi kita bagi di dalam beberapa tempat, paling tidak mungkin 4-5 tempat. Maksudnya apa? Supaya kita bisa lebih membumi, kita bisa lebih dekat dengan keluarga-keluarga Alor yang ada di Kota Kupang. Kalau kita buat di GOR rame, tapi habis itu kemudian semuanya langsung lenyap, hilang, kesannya kurang. Tapi dengan membuat di beberapa tempat, itu kesannya akan sangat dalam. Yang akan ikut akan semakin banyak, karena dia bisa cuma jalan kaki, naik sepeda motor sampai, sehingga akan lebih terasa semangat kekeluargaan dan kebersamaannya. Kemudian panitia berapat berkali-kali, akhirnya mereka menyerah. Waduh Bapak, kalau bikin 5 kali ini kita repot ini. Kita bikin 2 kali saja. Oke, saya ikut 2 kali. Jadi tujuannya seperti itu. Kita buat langsung di sentra-sentra pemukiman warga Alor di Kota Kupang untuk lebih mendekatkan sama kita, lebih mengakrabkan, menguatkan kekeluargaan di antara kita. Yang kedua, perayaan Natal ini diketuai oleh saudara kita, Kakak Anwar Jaha, yang adalah dari keluarga Muslim Alor. Ini sesuatu yang membahagiakan dan harus kita banggakan sebagai satu contoh dalam kehidupan toleransi beragama di Nusa Tenggara Timur. Karena sekarang ini ya sudah muncul kelompok-kelompok intoleran yang ingin memecah belah, mengkotak-kotakan masyarakat. Sekarang kita orang Alor muncul sebagai pemersatu tanpa membeda-bedakan agama, ya, suku, ras, dan sebagainya. Ya, ini sesuatu yang baik yang kita tunjukkan kepada masyarakat umum, dan ini memang harus kita pelihara terus. Semangat toleransi, kebersamaan, kekeluargaan sebagai warga masyarakat Nusa Tenggara Timur dan sebagai warga negara Indonesia yang kita cintai. Beberapa waktu lalu, ya, saya dengan Ketua Umum IKA, ada juga di sini Kajari Kabupaten Kupang, Adi Ridwan, kita menghadiri Rakornas di Sentul yang dibuka oleh Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden menyampaikan berbagai hal harus kita lakukan untuk kita memperkuat pertumbuhan ekonomi kita dan menekan inflasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita bersyukur yang punya presiden yang luar biasa, yang bisa membawa bangsa ini bertahan di tengah
badai COVID yang luar biasa. Banyak negara ambruk, ya, tapi Indonesia kita masih kokoh dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Tahun ini, menurut para ahli, menurut Bapak Presiden juga kita akan menghadapi tahun-tahun yang sulit. Ya, walaupun pertumbuhan kita masih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi kita juga akan merasakan dampaknya. Karena itu, ya, pada kesempatan ini, saya menghimbau kita semua untuk terus bekerja, terus berkarya, berproduksi, dan terus menjaga keamanan seluruh Indonesia, di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang ini, sehingga tidak akan menghambat aktivitas daripada warga masyarakat. Kalau dulu, ya seperti disampaikan, orang Alor itu terkenal karena itu baik hati, ya rendah hati, setia, rajin. Waktu terus berjalan, sekarang kadar-kadar orang Alor sudah mulai menunjukkan kualitas di berbagai bidang kehidupan, ya baik itu di pemerintahan, baik itu di swasta, baik itu di seni budaya, ya. Itu kita lihat bahwa tunas-tunas dari Alor sudah mulai menunjukkan kualitas. Dulu saya petinju nasional yang prestasi waktu itu, prestasi ya boleh dikatakan sangat membanggakan orang Nusa Tenggara Timur. Suatu ketika, waktu saya pulang dari SEA Games tahun 83 di Singapura, saya meraih medali emas. Kemudian saya diwawancarai. Ya, tepuk tangan dulu. Karena sampai sekarang belum ada lagi orang Alor yang dapat medali emas di SEA Games. Saya diwawancarai. Itu majalahnya saya masih simpan, majalah remaja, majalah Hai. Kalau yang generasi saya pasti tahu nih, majalah remaja Hai. Saya ditanya, kamu asalnya dari mana? Saya bilang dari Alor. Padahal saya belum pernah ke Alor waktu itu. Ya. Saya belum pernah ke Alor. Coba ditanya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Alor. Alor itu di mana? Mereka tidak tahu Alor di mana. Tapi Alor itu di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga tidak tahu Nusa Tenggara Timur itu di mana. Ini tahun 80-an loh. Ini tidak bohong ini. Dulu tahun 70-an 80-an lebih terkenal Flores daripada Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Kupang pun orang masih bingung. Kalau Flores, orang tahu. Di mana itu NTT? Wah, bingung saya menjelaskan. Ya, di dekat Flores lah saya bilang gitu. Oh, baru mereka ngerti bahwa maksudnya Alor itu di dekat Flores. Jadi saya termasuk orang NTT yang menasionalkan dan menduniakan Alor di tingkat nasional maupun internasional, ya. Dulu kita punya senior yang baru saja meninggal, Bapak Hasan Azari Ormahi, ya, sangat membanggakan, jadi penyiar TVRI yang sangat terkenal. Dan beliau pernah menjadi penyiar BBC, ya, televisi dari Inggris. Itu juga membawa nama Alor luar biasa. Ya. Tiap kali beliau muncul di TV, seluruh orang Alor merasa bangga ketika beliau membacakan berita di TVRI. Karena dulu TV cuma satu, jadi begitu muncul semua pasti nonton. Tidak ada RCTI, tidak ada SCTV, TV itu cuma TVRI. Jadi begitu muncul di TV, semua langsung nonton, sehingga sangat populer waktu itu. Ya. Termasuk saya juga populer waktu itu, karena semua nonton kalau saya bertanding. Ya, ke depan tentu kita berharap ya tunas-tunas Alor ini akan tumbuh juga dengan baik, tumbuh dengan sehat, dengan cerdas,
sehingga bisa ikut mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan cuma di Kupang, bukan cuma di Alor, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Karena itu konsentrasi kita sekarang bagaimana mendidik, mengasuh, mengajarkan anak-anak kita supaya mereka bertumbuh dengan sehat, baik fisik, baik itu rohani, baik itu jiwanya, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, gubernur ngobrol-ngobrol dengan saya, kemudian ada Bapak Asisten 3, ada Kepala Adisoni Pariwisata, Dinas Pariwisata, ada Kepala Dispenda, Bapak Alex Lumba, ya, Pak Alex Lumba. Jadi begitu beliau lihat, beliau langsung, wih, ini semua orang alur, gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ya orang alur sudah mulai mewarnai ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di NTT maupun di seluruh Indonesia. Ya, karena saya sebelum ke sini, saya adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional di Mabes Polri. Itu sama dengan Menteri Luar Negerinya Polri. Ya, jadi cukup bergengsi juga di Mabes Polri. Bapak Ibu sekalian, itu baru pengantar. Ini belum masuk ke inti nih. Tadi itu baru pengantar aja nih. Maka itu hati-hati kalau minta saya sambutan, mesti tahan lapar. Sekarang kita datang ke makna Natal. Apa itu makna Natal bagi kita? Ya, bagi kita umat Kristiani, Natal itu mempunyai banyak makna. Yang pertama adalah kasih, makna kasih Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan turun dalam wujud Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi ini adalah satu karya keselamatan karena kasih daripada Tuhan kepada umat manusia. Yang kedua adalah kesetaraan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri, ini Tuhan sudah mengajarkan kesetaraan kepada kita. Artinya kita harus memandang semua orang itu sama, tidak membeda-bedakan karena berbagai macam latar belakang. Sehingga kita pun harus memperlakukan sesama kita dengan baik, dengan penuh hormat, dengan penuh sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti, yang dapat memecah belah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengorbanan. Pengorbanan, bagaimana Tuhan mengorbankan kedudukannya sebagai Tuhan dan turun dalam wujud manusia yang paling hina. Yang paling hina. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Kalau kita lihat mulai dari lahir di kandang Bethlehem, di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan domba. Lahir di kandang. Itu ukuran orang Yahudi adalah tempat yang hina. Begitu kok Bapak Pendeta? Jadi mengorbankan kedudukannya yang tinggi di surga dan turun ke dalam dunia. Kemudian dalam perjalanan hidupnya selama 33 tahun menyebarkan Injil, ya, Yesus Kristus tidak mempunyai rumah. Ya. Alamatnya di mana? Tidak ada. Begitu Bapak Pendeta, kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Ya. Tidak punya rumah loh Tuhan Yesus itu. Ya. Jalan menyebarkan Injil
dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Mati bersama penjahat di atas kayu salib. Saya bilang tadi, hina percaya kepadanya. Jadi apa yang harus kita ambil dalam makna Natal ini? Ya itu, kita harus hidup dengan penuh kasih. Kalau dulu tahun-tahun 90-an orang Alor terkenal berantem di mana-mana, bikin kacau di mana-mana, maka sekarang tidak boleh lagi. Itu juga makna Natal kita. Dari tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau Bapak Robert bilang, bukan berarti kita pulang ke Alor, kalau biasa lewat mana? Teno, sekarang kita lewat Atambua, bukan begitu. Tapi kehidupan kita jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan kita harus menuju kepada kehidupan yang baru. Ini maknanya. Setiap hari harus dibarui. Tidak ada orang suci, saya juga orang berdosa, tapi saya selalu berusaha ya, untuk bagaimana hidup selalu ya memperbaiki diri, memperbarui diri hari demi hari. Kemudian semangat pengorbanan. Kita harus ya, mau berkorban, kita harus mau memperhatikan sesama kita sehingga orang akan memandang kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir adalah semangat persatuan. Karena Natal ini kita semua bersatu di sini tanpa memandang dari agama, dari suku, dari ras, golongan, ya. Kita semua pada sore hari ini bersatu karena Natal. Terakhir, Natal membawa damai dan sukacita kepada seluruh umat manusia. Karena itu, kita rayakan Natal pada hari ini dengan semangat persaudaraan yang tinggi, semangat perdamaian, dan sukacita di antara seluruh warga Ika di Kota Kupang ini. Dan babak ketiga, kalau tinju itu ada babak ketiga. Babak pertama, kedua, ketiga. Babak ketiga, babak terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Ika, kepada Ketua Panitia, kepada seluruh anggota panitia yang tadi malam saya monitor sampai jam 12 malam masih bekerja. Terima kasih kepada seluruh Bapak Mama yang hadir pada sore ini, seluruh tamu undangan, para pejabat, sehingga acara ini menjadi meriah. Yang dari SOE, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan, dan tiba kembali di SOE dalam keadaan selamat. Sekian sambutan saya. Yang paling akhir, babak keempat, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga di Tahun Baru Tuhan selalu menyertai, membimbing, menuntun, dan memberkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Kapolda Nusa Tenggara Timur yang juga pembina. Salam. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kor di sebelah kiri saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Salam Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati pula para anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dapil Kota Kupang yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada Bapak Mat Ansor, ada Bapak Kris. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Yang saya hormati Bapak Penjabat Wali Kota Kupang atau yang mewakili, Bapak Bupati Alor atau yang mewakili Bapak Sekda, Bapak Pembina IKKA Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda, Bapak Dr. Andus Joni Asadoma, SIK Mhum, Ketua dan Pengurus Ikatan Keluarga Alor di Kupang, Bapak Robert Lambila, SHMH, Ketua Penitia Silaturahim dan Syukuran Ikatan Keluarga Kepulauan Alor di Kupang, Bapak Anwar Jaha, yang hari ini juga mengalami hari bahagia, hari ulang tahun. Utusan dari kabupaten yang hadir saya lihat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan ada Bapak Aba, ada banyak nih, saya tidak bisa lihat ini karena lampu silo jadi. Dan rekan-rekan tim IKKA Kabupaten Timur Tengah Selatan, seluruh keluarga besar Alor, Bapak Mama, anak-anak, adik-adik semua, tingkatnya kita yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara syukuran Natal, syukuran dan silaturahmi Ikatan Keluarga Kepulauan Alor di Kupang pada hari ini di halaman depan gereja Ora et Labora, Jumat 20 Januari 2023. Mengawali sambutan ini tentunya sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, patut kami mengucapkan syukur bahwa kami keluarga besar Alor ada di sini karena berkat dan pengasihan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghadiri acara perayaan Natal, syukuran dan silaturahim Ikatan Keluarga Kepulauan Alor di Kupang. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan salam damai sejahtera Natal bagi seluruh umat Kristiani di Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada keluarga besar Kepulauan Alor di Kupang. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati karya dan bakti kita di bumi Pulau Bamora ini. Saya juga menyampaikan selamat menikmati tahun baru 2023. Kiranya di tahun yang baru ini kita semua dianugerahi spirit yang baru dalam tugas dan karya-karya kita melalui kerja keras dengan pikiran-pikiran cerdas, pikiran-pikiran cepat, sehingga secara bersama-sama kita dapat mewujudkan NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera. Hadirin yang saya cintai, ketika meyakini bahwa Tuhan hadir pada pertemuan yang penuh hikmat ini, Tuhan kembali menyapa kita dengan kasih-Nya yang telah mempertemukan kita semua saudara bersaudara bersama keluarga besar Kepulauan Alor
sebuah ikatan persaudaraan yang begitu bernilai, bermakna, yang telah terjalin di antara saudara-saudara semua. Kita saling menghargai, hidup rukun dalam mengembangkan toleransi, dalam merawat kebinekaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suasana kasih yang terus dipelihara merupakan bukti iman kita kepada Kristus, Sang Raja Natal, sumber damai sejahtera bagi kita sekalian. Momentum Natal 25 Desember lalu juga bukanlah sekedar perayaan rutinitas semata yang kita rayakan setiap tahun, melainkan merupakan sebuah perayaan iman yang dapat direfleksikan sebagai sebuah pembaharuan hidup, sebagai yang berdampak dan berguna bagi sesama lewat peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Irin yang saya cintai, dalam perayaan Natal ya syukuran dan silaturahim ini, Ikatan Keluarga Kepulauan Alor, saya juga ingin mengajak kita semua untuk menjadi penyalur dan pembawa damai sejahtera Natal kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, etnis, budaya, agama, status sosial, kaya, miskin, pendidikan dan pekerjaan serta perbedaan lainnya. Melainkan terlebih kita lahir dari dan dibesarkan di Nusa terindah toleransi yang kaya akan perbedaan. Oleh karena itu, perayaan yang ada ini sekarang yang kita laksanakan pada hari ini kiranya dapat menjadi momentum yang baik untuk merefleksikan kehidupan berbangsa dan bernegara, menggugah, membangkitkan kembali masyarakat dan semangat persatuan dan kesatuan yang mulai memudar antara kita. Fakta menunjukkan bahwa saat ini muncul dan menguatnya rasa kedaerahan, kelompok, sentimen agama yang jika tidak dikelola secara baik akan berdampak terhadap kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Beberapa waktu yang lalu juga marak kejadian perkelahian antar kelompok pemuda yang tentu sangat mengganggu ketentraman, ketertiban, juga mengancam kerukunan yang telah dijaga selama ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan agar seluruh pengurus dan anggota Kepulauan Alor di Kupang untuk memberikan perhatian khusus akan hal-hal ini. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa kita sekarang harus menekan upaya-upaya inflasi yang terjadi, saya berharap bahwa lewat IKKA ini, kita pemuda-pemudi yang ada di Kota Kupang ini, kita mulai coba membebani masalah-masalah yang ada di Kota Kupang. Alor mempunyai potensi yang luar biasa, dari laut sampai kepada gunung. Saya melihat di Kecamatan Alor Tengah Utara, kalau bicara tentang penanganan inflasi, sudah saatnya Atu harus menjadi desa hortikultura. Saya melihat luar biasa potensi yang ada di sana. Terus bagaimana dengan pemuda-pemudi yang ada di Kota Kupang ini? Jika adik-adik semua yang belum mendapat kesempatan kerja yang baik, apalagi sekarang tenaga-tenaga kontrak akan berakhir sesuai keputusan pemerintah, akan berakhir tanggal 28 November tahun 2023. Tentunya ini menjadi pilihan-pilihan yang luar biasa bagi anak-anak kita yang ada di Kota Kupang yang belum bekerja secara efektif. Banyak potensi-potensi lahan di sana yang harus kita kelola. Ketika kita kelola dengan baik, maka Alor luar biasa akan menjadi hitung-hitungan bagi daerah-daerah lain. Saya berharap lewat IKKA ini bisa mendata kembali anak-anak kita agar ketika mereka tidak bekerja secara efektif di Kota Kupang, kita ajak mereka untuk kembali ke Alor. Setuju tidak nih Pak Sekda? Karena memang tadi saya lihat bahwa luar biasa. Saya datang dari masuk ke tempat ini, ternyata potensi anak-anak muda kita luar biasa di sini. Tapi kita belum melihat peluang yang di Alor. Padahal peluang di Alor punya potensi lebih luar biasa lagi.
Untuk itu, untuk menekan inflasi, untuk mencegah krisis-krisis pangan yang ada di dunia yang akan menggulir terus sampai ke kita harus membangun strategi-strategi ini agar supaya Alor salah satu penyumbang daripada hortikultura untuk menangani inflasi di Nusa Tenggara Timur. Karena menjadi salah satu supply chains, kita berharap karena banyak potensi yang ada di NTT dengan para wisata sebagai prime mover, Alor adalah salah satu pendukung daripada hortikultura untuk Labuan Bajo misalnya. Daripada mereka ini beli semua dari Bali, dari Nusa Tenggara Barat, dari Surabaya, dari Jawa Timur, lebih baik Alor salah satu penyumbang hortikultura untuk NTT kepada daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang membutuhkan. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Pak penjabat wali kota, dia akan mendukung bila mana Alor sudah dianggap siap menjadi daerah atau penyumbang hortikultura bagi Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, mari kita bangkit kembali membangun diri dari masyarakat dengan nilai-nilai moral yang baik melalui semangat perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 bersama keluarga Kepulauan Alor. Marilah kita berpikir lebih cerdas lagi dan bekerja lebih keras untuk membangun daerah ini. Kita punya potensi yang luar biasa di berbagai bidang, baik pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, energi baru terbarukan, dan masih banyak lagi yang akan dikelola. Dan ini semua ada di Alor. Arus laut ada di Alor, ikan ada di Alor, tambang ada di Alor, pertanian ada di Alor. Hanya masih kurang sumber daya manusia. Kita punya sarjana-sarjana anak-anak muda di NTT, di Kota Kupang masih banyak, tapi mereka masih terlalu banyak di sini dan masih tidur di sini. Kita ajak mereka untuk kembali ke Alor, membangun Alor untuk NTT. Tidak akan ada orang lain yang bergerak untuk membangun daerah ini kecuali anak-anak Alor. Jika ingin maju, mulailah bergerak dari desa, mulailah melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, anak-anak Alor, siapa lagi yang membangun Alor untuk NTT? Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh keluarga Kepulauan Alor untuk bersama-sama bahu-membahu membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih baik, dan juga sebagai upaya terus memperkokoh tali persaudaraan, tali silaturahim dalam suatu ikatan budaya yang menghargai dan memperdalam nilai-nilai cinta kasih di antara kita dan sesama orang Alor. Taramiti Tominuku. Tidak ada yang jawab. Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Taramiti Tominuku. Nenek moyang semua sudah dengar, oh. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita pada acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salve. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Makin salam kebajikan makin lama. Salam. Salam. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Samuel Halundaka, yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi shalom. Kita akan masuk pada ibadah syukur, ibadah Natal Ikatan Keluarga Kepulauan Alor. Dan sebelum kita beribadah, saya mohon kepada kita demi hikmat jalannya ibadah ini, mohon
Untuk handphone kita kasih tanda silent. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bertanda,